Selamat datang kembali di kelas etika bisnis. Hari ini kita akan mempelajari tentang etika dan inklusi finansial, membangun keadilan dan kesejahteraan bersama, mengeksplorasi peran krusial etika dalam menciptakan akses keuangan yang adil dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Keberpihakan pada inklusi finansial harus berdasarkan pada prinsip perlindungan konsumen yang kuat dan berkelanjutan. Layanan keuangan tidak hanya menawarkan kemudahan akses, tapi juga harus memberikan keamanan dan perlindungan data pribadi konsumen. Mengapa inklusi finansial itu penting? Yang pertama adalah karena adanya tantangan global. Sekitar 1,4 miliar orang di dunia masih terkucil secara finansial tanpa akses ke layanan keuangan formal. Ini menciptakan hambatan serius bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan individu. Kemudian, mengapa inklusi finansial itu penting? Manfaat dari inklusi. Inklusi finansial membuka akses kepada masyarakat untuk memperoleh layanan tabungan, pembiayaan, dan asuransi yang adil dan merata, serta menciptakan kesempatan ekonomi yang setara. Kita lihat kondisi Indonesia pada saat ini. Indonesia telah mencapai tingkat inklusi keuangan 76,19%. Namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil. Etika dalam inklusi finansial. Pilar keadilan. Prinsip-prinsip dari etika finansial. Etika berfungsi sebagai fondasi untuk memastikan bahwa setiap layanan keuangan dijalankan dengan prinsip non-diskriminatif dan transparansi penuh. Hal ini mencakup kesetaraan akses bagi semua kalangan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Pelindungan konsumen menjadi prioritas utama untuk mencegah praktek predatory dan produk keuangan berisiko tinggi yang dapat merugikan masyarakat. Sistem pengawasan dan regulasi yang ketat diperlukan untuk menjaga integritas pasar. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional harus dijaga melalui praktek bisnis yang jujur, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Perbedaan inklusi dan literasi keuangan. Inklusi keuangan mengacu pada ketersediaan dan aksesibilitas produk serta layanan keuangan, baik syariah maupun konvensional, bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan geografis atau ekonomi. Sedangkan literasi keuangan itu mencerminkan kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan produk keuangan secara bijak, efektif, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan pribadi. Sinergi untuk kesejahteraan. Kedua elemen ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kita lihat studi kasus digitalisasi UMKM dan etika layanan keuangan. Transformasi digital UMKM termasuk salah satunya adalah transaksi menggunakan QRIS atau ada juga yang menyebutnya KRIS gitu ya. QRIS. Transaksi QRIS mengalami pertumbuhan fenomenal sebesar 570% di tahun 2023. Memudahkan para pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan digital tanpa hambatan infrastruktur konvensional. Inovasi dan teknologi untuk inklusi. Inklusi finansial etis. Yang pertama adalah teknologi digital. Dengan memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan layanan keuangan ke daerah terpencil tanpa mengorbankan standar keamanan dan privasi data pengguna. Yang kedua adalah edukasi interaktif. Pengembangan konten edukasi digital yang interaktif, gamifikasi dan mudah dipahami, serta integrasi materi literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan formal. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan ketat. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif terhadap praktik keuangan digital untuk mencegah penipuan, manipulasi, dan penyalahgunaan. Teknologi harus menjadi jembatan menuju inklusi, bukan penghalang baru yang menciptakan kesenjangan digital. Kita lihat dampak positif inklusi finansial beretika. Yang pertama adalah pengurangan kemiskinan. Akses keuangan yang inklusif dan etis terbukti mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi secara signifikan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan inklusif, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai pelaku aktif ekonomi. Dan dampak positif lainnya adalah kesejahteraan sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial, stabilitas keuangan nasional, dan ketahanan ekonomi rumah tangga terhadap guncangan eksternal.
Kesimpulannya adalah mewujudkan inklusi finansial yang adil dan beretika. Etika sebagai fondasi. Inklusi finansial tanpa penerapan prinsip etika berisiko memperlebar ketimpangan dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap eksploitasi dan praktik tidak adil. Etika adalah kompas yang memandu arah pembangunan keuangan inklusif. Pilar keberhasilan. Literasi keuangan yang komprehensif dan regulasi yang berorientasi pada etika merupakan fondasi utama keberhasilan program inklusi keuangan nasional. Tanpa keduanya, inklusi hanya akan menjadi angka statistik tanpa dampak nyata. Komitmen bersama. Mari bersama-sama membangun ekosistem keuangan yang inklusif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang sejahtera dan merata. Visi ke depan Indonesia dengan inklusi keuangan 100% yang beretika, di mana setiap warga negara memiliki akses setara terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan memberdayakan tanpa meninggalkan siapapun. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komen di sebelah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.